Teman-teman, kali ini kita menjawab pertanyaan teman kita lagi. Pertanyaannya begini, saya punya motor bodong, nggak ada surat-suratnya katanya. Bisakah ditangkap polisi katanya? Nah, jadi ini kan menarik ini pertanyaannya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena motor bodong belum tentu motor hasil kejahatan, belum tentu motor dapat nyuri kan. Hanya saja tidak ada suratnya kan gitu. Itu sering kejadian. Ya biasanya di desa-desa, di kampung-kampung kan banyak motornya nggak ada suratnya. Bukan dari hasil kejahatan. Kalaupun dari hasil kejahatan mungkin udah di mana-mana kejahatan ya kan. Kita bicara hukumnya rekan-rekan. Bukan bicara teman kita ini salah atau tidak ya. Hukumnya. Memang aturannya seperti itu. Itu yang akan kita bahas. Jadi begini teman-teman, motor atau mobil itu ada yang nggak punya surat. Contoh, motor balap itu nggak ada suratnya, bodong kan, nggak ada suratnya tuh, build up dari luar negeri langsung dibawa ke sini, nggak ada didaftarkan di Samsat, tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya, tapi kan nggak ditangkap polisi kan. Nah, mereka menggunakannya di sirkuit. Kalau digunakan di jalan raya pasti ditangkap polisi karena kan wajib ada STNK. Karena undang-undang mengatur begitu. Setiap orang yang mengendarai kendaraan di jalan harus membawa STNK kan. Tapi kalau dia bawa di sirkuit, di hutan misalnya, ya nggak akan ditilang, nggak ditangkap. Nah bagaimana kalau motor bodong tadi? Sama aja. Ya kan, kalau motor bodong pun kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan di sana, ya nggak bisa ditangkap. Apa alasannya ditangkap? Polisi menangkap kan karena ada tindak pidana, ya kan? Kecuali misalnya motor ini hasil curian, lalu pemiliknya melapor ke polisi, nah, lalu polisi mencari motor tadi, ketemu, ditangkap. Kalau hasil curian ada suratnya pun ditangkap juga kan. Namanya hasil curian, ada yang punya sesungguhnya. Ada juga motor dicuri, STNK-nya dibawa kan, digelapkan, dilarikan motor. Ada STNK-nya. Tapi kalau pemiliknya melapor dan dicari polisi, ketemunya ditangkap. Contoh lagi nih, sepeda kan nggak ada suratnya, nggak ada STNK-nya kan nggak ditangkap juga. Atau yang gampangnya ember lah, ember kan nggak ada suratnya itu, mungkin kita beli nggak, kwitansinya pun nggak ada, tapi kan nggak ditangkap, ya kan? Karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Jadi kuncinya di situ. Motor Anda bodong, kalau nggak ada hubungannya dengan tindak pidana, ya nggak boleh ditangkap. Tapi kalau Anda bawa ke jalan raya kan harus ada suratnya, nanti ditilang. Nanti ditilang, dibawalah kendaraannya karena nggak ada suratnya. Kalau ditangkap Andanya di penjara karena motor Anda bodong, nggak mungkin. Kecuali, saya ulangi lagi nih, ada hubungannya dengan tindak pidana. Misalnya motor ini dicuri si A dari si B, lalu si A menjual ke si C menjual ke si D, akhirnya sampailah ke tangan Anda. Nah, suatu hari polisi menemukannya sama Anda. Karena si pemilik pertama itu melapor dan ada laporannya di kantor polisi, maka polisi bisa menangkapnya itu. Itu dia, karena ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian tadi, ada pemiliknya. Tapi meskipun motor Anda itu hasil curian dulunya ya, tapi kalau tidak ada yang melapor, tidak dicari polisi misalnya, tidak dicari pemiliknya, tidak ada laporannya, nggak bisa juga ditangkap. Paham ya rekan-rekan? Begini nih, saya punya motor dicuri orang, nah, lalu pencurinya menjual kepada Anda. Nah, karena saya tidak melapor, tidak keberatan saya, udahlah biarin aja lah. Berarti kan nggak ada laporannya nih di polisi, terus polisi tidak menindaklanjuti. Jadi polisi tidak bisa serta-merta menangkap Anda, gitu.
kecuali polisinya melakukan proses hukum. Nah, jadi dipanggil saya nih, bang, motor abang hilang ya, hilang. Oke, kita proses lah, dibuat laporannya, dibikin surat perintah penyidikannya, administrasi penyidikan lengkap, baru bisa ditangkap motor yang ada di Anda itu. Gitu. Jadi nggak bisa serta merta karena motornya bodong langsung ditangkap, enggak. Tunggu dulu, ada nggak surat perintah penangkapannya, surat perintah penyitaannya, ada nggak perkaranya, ada nggak laporannya di polisi. Begitu. Jadi kesimpulannya, meskipun motor apapun bentuknya bodong, nggak ada surat-surat, selama tidak ada proses hukum di sana, tidak bisa polisi langsung mengambil begitu saja, kecuali ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani gitu loh. Itu kuncinya, rekan-rekan.